Bintang tunggal iblis langit tanpa akar spiritual. Bukankah ini cuma sampah yang menumpuk poin untuk balas dendam? Jika aku tetap di sini aku pasti akan kehilangan nyawaku. Jika aku tidak lari sekarang kapan lagi? Kamu ingin lari? Nona Sulung, apakah Anda berpura-pura terluka? Anda sengaja menjebak saya. Anda tidak akan membiarkan saya pergi. Semuanya ini perbuatannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Cahaya ungu, aku tidak salah lihat kan? Barusan seberkas cahaya ungu itu berkelebat pada sampah itu. Itu adalah energi spiritual milik guru tua Hong Jun. Beraninya kau melukai kakak senior saya. Baiklah, saya dijebak olehnya. Itu adalah kehormatan bagi saya. Saya akan segera membantu Nona Sulung berdiri. Bantu dia berdiri. Nona Sulung, bangunlah. Mengapa Anda menggigit seseorang? Apakah Anda seekor anjing? Aku benci. Kamu pantas digigit darah rendahan. Itu hanya mengotori mulutku. Tidak seperti darah guru tua Hong Jun yang tidak biasa. Itu dapat membantu kultivasi dan menembus alam. Kenapa ada aliran panas kuat dalam tubuhku? Telah menembus 12 tingkat tahap pemurnian ki alam bawah. Langsung mewarisi tahap transformasi dewa kesempurnaan agung. Hampir menembus alam bawah. Dan naik ke alam tengah. Orang biasa butuh setidaknya 500 tahun untuk kultivasi. Ini benar-benar belum pernah terdengar atau terlihat sebelumnya. Bahkan gerbang 9 lipatan sejak didirikan. Ini adalah satu-satunya kasus terobosan langsung 12 tingkat. Begitu dia menembus alam tengah, dia akan setara kekuatannya dengan yang mulia ketua sekte. Mungkinkah? Mungkinkah dia masih bisa menembus lebih jauh? Dan menembus 12 tingkat lagi. Langsung mewarisi tahap kesempurnaan pencapaian agung alam tengah. Sekarang energi spiritualnya setara denganku. Gerbang 9 lipat berdiri selama 5.000 tahun. Ini baru kultivator alam agung kedua. Darahku bisa membuat orang lain menembus tingkatan. Bukankah aku lebih hebat dari Tang Sanzang? Selamat ketua sekte, selamat. 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 Aku berkultivasi selama 5.000 tahun untuk mencapai alam agung. Bocah ini hanya dengan satu tetes darah telah membuat Xiao Han naik dari tahap pemurnian ke alam agung. Apakah bocah ini reinkarnasi guru tua Hong Jun? Tidak mungkin. Apakah darahku sekuat itu? Aku benci kamu darahmu. Apakah kamu pikir kamu adalah guru tua Hong Jun? Guru tua Hong Jun. Legenda mengatakan bahwa guru tua Hong Jun adalah fuksi menggunakan batu kayu ilahi sebagai kepompon. Shenong memakai energi spiritual 100 pohon sebagai jiwanya. Nuo menaburkan lemak kambing untuk pencerahannya. Lahir sebagai esensi abadi. Tidak perlu kultivasi untuk menjadi dewa. Hanya darah dan daging dewa yang dapat mencakup segala sesuatu di 6 alam. Jika kultivator mendapat status darah atau sepotong dagingnya, mereka pada dasarnya tidak perlu berkultivasi. Mereka bisa langsung menembus alam bawah ke alam agung. Kau sampah tak berakar, tubuhmu penuh darah terbuang. Hak apa bagimu membandingkan dirimu dengan guru tua Hong Jun? Aku Nan Gong Han bisa naik sepenuhnya lewat kultivasiku sendiri. Jangan meninggikan dirimu sendiri. Jadi begitu rupanya. Yang mulia, saya juga tidak sepenuhnya mengerti aturan Anda di sini. Ini. Permisi. Jika tidak ada hal lain, saya akan pamit sekarang. Berhenti. Apakah gerbang 9 lipatku bisa kau datangi sesukamu dan pergi kapanpun kamu mau? Putri, kau terlalu bingung. Katakan padaku mengapa kau menghentikannya. Biarkan saja dia pergi.
Ayah-ayah benar-benar terlalu bingung. Dia ada di sini untuk membalas dendam keluargaan. Dia telah berada di sisi ayah selama 20 tahun penuh. Melepasnya sama dengan melepaskan harimau ke gunung. Benar ketua sekte, kakak senior benar. Benar apanya aku sudah bilang tak akan balas dendam. Apalagi yang kalian inginkan dari saya. Begini saja aku bersujud sekali pada kalian. Kalau bersujud sujudlah pada leluhur pendiri. Jika dia benar-benar reinkarnasi dari guru tua Hongjun. Jika dia melakukan sembah sujud ini, gerbang 9 lipatku akan kena serangan balik. Kurasa kita harus membiarkan saja masalah ini. Dengan hormat mengundang leluhur pendiri untuk turun. Leluhur pendiri turun. Tetua Sui gerbang 9 lipatan. Tetua Lei gerbang 9 lipatan. Tetua Feng gerbang 9 lipatan. Leluhur pendiri. Ani Cheng. Kau masuk gerbang 9 lipat untuk kultivasi sejak umur 5. Gerbang 9 lipat mengajarimu menjadi seseorang. Tak disangka kau membalas kebaikan dengan permusuhan. Beraninya kau menghina gerbang 9 lipat sebagai sekte sesat. Kau mengkhianati guru dan leluhurmu. Sejujurnya, kata-kata itu tidak diucapkan oleh saya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kau masih berani menyangkalnya. Kami melihat dan mendengarnya sendiri. Kau bahkan tidak mau mengakui kata-katamu sendiri. Kau benar-benar aib bagi gerbang 9 lipatanku. Yang kami hargai di gerbang 9 lipat, hormati guru hargai Dao. Terutama leluhur pendiri Mahaguru Dao. Mahaguru Dao adalah murid pertama guru tua Hongjun. Dia sangat menghormati gurunya dan menghargai Dao. Terhadap guru tua Hongjun, dia selalu patuh. Mengindahkan setiap kata terkenang karena kebajikannya. Yang dipanggil oleh guru tua Hongjun, yang terkemuka di antara murid-muridnya. Hari ini, kau harus berlutut memohon ampun pada leluhur pendiri, agar leluhur pendiri dapat menghakimi secara menyeluruh. Kau sampah bejat. Baiklah, bukankah itu hanya berlutut dan membungkuk? Saya tidak pernah bilang saya tidak akan berlutut. Saya akan berlutut dan membungkuk sekarang. Orang ini terlihat anehnya akrab. Murid jahat apa yang kau coba lakukan? Kau sama sekali tidak boleh menyentuh patung leluhur pendiri. Kau sampah tak berdaya spiritual ini. Beraninya kau tidak menghormati leluhur pendiri. Kau pasti akan menderita akibatnya. Semuanya akan hilang dan kau tak akan tenang bahkan dalam kematian. Ini sepertinya adalah murid kesayangan saya. Murid jahat beraninya kau menyinggung leluhur pendiri. Saya minta maaf. Saya sempat terpesona sesaat, terpikat oleh kekuatan aneh. Saya pantas dihukum. Leluhur pendiri saya minta maaf. Saya adalah orang tanpa akar spiritual. Sangat mudah bagi saya untuk terpengaruh oleh jenis, aura kuat, dan menjadi terguncang. Itulah mengapa saya mengalami ilusi. Mohon maafkan saya. Pasti ada seseorang yang ingin mengambil nyawa saya. Dan menggunakan kekuatan spiritual untuk mengendalikan saya. Sampai aku berilusi ingin menyentuh kepala leluhur pendiri, para penjahat tercela ini. Tidak, aku harus tenang dan lebih berhati-hati. Saya harus bertahan hidup dan keluar dari sini. Hentikan omong kosong, cepat berlutut minta maaf pada leluhur pendiri. Apa yang kau gumamkan sendirian di sana? Saya juga ingin memberitahumu. Leluhur pendiri telah dipanggil. Bahkan jika kau mengklaim langit akan runtuh hari ini, kau harus tetap berlutut. Benar sekali. Semua yang hadir adalah milik gerbang 9 lipat. Jangan harap ada yang menyelamatkanmu. Para iblis, jangan bicara omong kosong di sini. Apapun yang terjadi hari ini, kau harus kehilangan nyawamu di gerbang 9 lipatan saya. Kami tidak bisa membiarkanmu hidup. Semua murid gerbang 9 lipatan, murid-murid An Yichen, jahat membalas kebaikan gerbang 9 lipatan dengan permusuhan.
Melukai sesama murid mempermalukan sekte. Ini tidak bisa dimaafkan. Murid-murid ikuti saya untuk melenyapkan iblis ini. An Yichen. Formasi bintang langit penekan aura terlarang. Guntur mengguncang 9 langit hukum menstabilkan 4 penjuru. Cahaya pelarian awan mengalir. Formasi pembunuh 9 langit matahari bersinar bersama. Hancurkan. Ki dingin mengunci meridian es menyegel 1000 mil. Naga mengembara di 100 bunga. Bayangan dalam anyit dan awan. Sudah berakhir kali ini, benar-benar berakhir. Apa aku transmigrasi ke sini hanya untuk mati? Mengapa ini berbeda dari transmigrasi orang lain? Tidak. Hentikan saya benar-benar seorang pemula. Bagaimana mungkin saya bisa mengalahkan kalian semua? 7 bintang mutiara terangkai serangan fatal. 7 bintang mutiara terangkai serangan fatal. Serangan fatal. Serangan fatal. Serangan fatal. An Yichen. Di mana An Yichen? Mengapa dia menghilang? Apel. Sialan. Bagaimana dia tiba-tiba berhasil melarikan diri? Apa yang sebenarnya terjadi? Sialan iblis itu berhasil melarikan diri lagi. Bocah ini. Dia jelas cacat sejak lahir. Aku tak tahu berapa banyak seni iblis yang dia pelajari. Setelah dia melarikan diri kali ini. Ketika dia dewasa nanti, dia pasti akan menjadi bencana besar bagi gerbang 9 lipatan saya. Itu benar, ketua sekte bocah ini sama sekali tidak boleh dimaafkan. Mohon segera kirim orang untuk memburu bocah ini. Jika tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Xiaohan, kamu baru saja mencapai terobosan. Ki dan darahmu tidak stabil, dan kamu terluka. Kamu seharusnya di gerbang 9 lipata untuk memulihkan diri. Kalau dendam besar belum terbalaskan, bagaimana bisa aku tenang memulihkan diri? Saya tidak kehilangan nyawa saya. Di mana tempat ini? Ya Tuhan. Saya melarikan diri dari gerbang 9 lipatan. Saya selamat. Saya akhirnya selamat. Mengapa ada seorang wanita muda di sini? Selamatkan aku. Selamatkan aku. Selamatkan aku. An Yichen, Anda adalah orang lumpuh tanpa akar spiritual. Di padang gurun ini kau masih ingin berperan sebagai Samaria baik hati. Tuan muda, jangan pergi, selamatkan aku. Selamatkan aku. An Yichen. Apakah Anda bahkan manusia? Hari mulai gelap. Melihatnya sekarat dan tidak menyelamatkannya seperti ini. Tidak berbeda dengan mengambil nyawanya sendiri. Nona muda. Nona muda. The film was translated and Tuan muda. narrated by M Media. Apakah Tuan muda datang untuk menyelamatkan saya? Atau, apakah Anda datang untuk mengambil nyawa saya? Tentu saja saya datang untuk menyelamatkan Anda, Nona muda. Tapi jika Nona muda tak tahu berterima kasih, maka anggap saja saya sedang sial. Nona muda. Mengapa Nona ada di sini? Mengapa Nona terluka parah sekali? Tuan muda. Dari mana Tuan muda berasal? Tuan muda, bisakah Anda carikan saya pakaian lain? Tentu saja. Dingin. Nona muda, apakah Nona merasa lebih hangat sekarang? Masih sangat dingin. Saya dijebak oleh orang jahat. Dan diracuni dengan racun mematikan. Saya khawatir. Saya khawatir bahwa saya tidak akan bertahan hidup. Nona muda, bertahanlah. Saya akan membawa Nona turun gunung untuk mencari tabib. Seorang Nona muda secantik Nona sungguh akan sangat disayangkan jika kehilangan nyawa. Maksud saya adalah Nona tidak boleh mudah menyerah. Anda tidak boleh mudah menyerah. Benar sekali. Sebenarnya, saya juga seseorang yang ingin disingkirkan oleh semua orang. Tetapi lihat Nona muda, bukankah saya masih hidup dengan baik? Benar.
Saya diracuni. Tanpa obat. Tapi hari ini, saya tetap harus berterima kasih kepada Tuan Muda karena telah menyelamatkan hidup saya. Nama saya adalah Jiang Kesin. Jika ada kehidupan selanjutnya, saya pasti akan melayani sebagai budak atau pelayan Anda untuk membalas kebaikan Tuan Muda. Bisakah kita tidak membicarakan kehilangan nyawa setiap kali bergerak? Jangan khawatir, selama saya di sini, saya tidak akan membiarkan Nona kehilangan nyawa. Bagaimana orang menyelamatkan orang lain di drama TV? Tuan Muda, saya tidak baik-baik saja. Saya melakukan ini untuk menyelamatkan Nona, saya bukan bajingan. Saya pria berintegritas, biarkan sampai di sini dulu. Aku. Saya pria terhormat dan berintegritas, biarkan begitu saja dulu. The film was Tuan Muda. translated and narrated by M Media. Tuan Muda. Apa yang Anda lakukan, Tuan Muda? Anda, Dengarkan penjelasan saya. Dengarkan penjelasan saya. bajingan. Anda bajingan. Tidak, bukan begitu Nona muda. Saya melakukan semua ini untuk menyelamatkan Nona. Silakan periksa tubuh Nona terlebih dahulu. Haruskah Tuan Muda menggoda saya seperti ini? Jika Anda benar-benar ingin menyelamatkan saya, mengapa Anda harus memanfaatkan kesusahan saya dan melakukan tindakan kotor seperti itu? Tidak Nona muda, bahkan jika saya adalah bajingan mesum. Nona sudah tidak sadarkan diri saat itu. Bagaimana mungkin saya memiliki niat buruk terhadap Nona? Nona harus percaya pada saya. Tuan Muda, berhentilah bercanda dengan saya. Aku. Meskipun Tuan Muda cabul tercela dan tidak tahu malu. Aku. Tetapi, hari ini saya tetap berterima kasih karena Tuan Muda meminjamkan mantel kepada saya. Mulai hari ini kita tidak saling berutang apapun. Mari kita berpisah begitu saja. Nona muda, apakah Nona baik-baik saja? Nona memiliki luka di tubuh. Mungkin saya harus keluar dulu. Nona harus istirahat dulu. Saya pergi sekarang. Pemurnian Ki tingkat 7, pemurnian Ki tingkat 8. Pemurnian Ki tingkat 9, dasar kesempurnaan agung. Inti emas rang. Inti emas kesempurnaan agung. Saya benar-benar berhasil menembus. Metode menentang langit macam apa ini sebenarnya? Tuan Muda, sebenarnya siapa Anda? Apa hubungannya itu dengan saya? Itu tidak penting. Yang penting adalah, Nona muda, apakah Nona percaya pada saya sekarang? Saya hanya ingin menyelamatkan Nona tanpa niat menyinggung. Tuan Muda, hanya untuk menyelamatkan saya. Tidak ada niat lain. Itu benar. Saya bisa bersumpah demi langit. Tuan Muda, saya minta maaf Kesin yang terlalu sentimental. Tidak, itu tidak benar. Apa maksud Nona? Mengapa Nona terlihat tidak senang padahal saya bukan mesum? Bagaimana mungkin? Tuan Muda, dari mana Anda berasal? Mengapa Anda tiba-tiba muncul di sini? Jika saya memberitahu Nona bahwa saya dikejar gerbang 9 lipatan dan melarikan diri ke sini, pasti itu akan menakuti Nona, bukan? Ya, saya datang untuk mengunjungi kerabat, tetapi entah bagaimana. Begitu saya mencapai puncak gunung ini, saya tersesat. Sejujurnya saya Nona Muda tertua keluarga Chang kepada Tuan Muda. Saya juga dikejar musuh jati, akhirnya sampai di sini. Saya salah menyalahkan Tuan Muda barusan. Saya benar-benar merasa sangat bersalah. Jika Tuan Muda tidak keberatan,
Saya akan mengikuti Tuan Muda mulai sekarang baik. Ini adalah ahli yang tiada banding. Jika saya bisa mengikutinya, nanti saya bisa memerintah angin dan memanggil hujan. Saya hanyalah orang biasa yang tidak penting. Saya tidak peduli tentang itu. Nona muda tiba-tiba harus mengurus urusan pribadi. Saya minta maaf. Apakah salah saya karena terlalu populer? Karena bertransmigrasi saya tak bisa tinggal di satu tempat. Saya ingin mencari petualangan di mana-mana. Saya ingin bernyanyi setiap malam. Dari mana tamu terhormat ini berasal? Mengapa saya akhirnya datang ke tempat ini? Ini adalah... Tuan Muda, tolong berhenti bercanda. Anda sudah memasuki Wamenlu kami. Dan masih bertanya di mana tempat ini. Huamanlo. Apakah ini rumah bordil? Tuan Muda, kata-kata Anda benar-benar tidak enak didengar. Saya tidak suka mendengar Anda berbicara seperti itu. The film was translated Tempat kami and adalah pusat narrated sastrawan by dan M cendekiawan. Media. Diizinkan masuk. Bagaimana bisa dibandingkan dengan rumah bordil dan rumah hiburan biasa itu? Tunggu biar saya jelaskan dengan sederhana. Apakah itu mungkin? Kalau begitu Anda benar-benar datang pada waktu yang tepat. Tempat kami di sini sedang bersiap untuk memilih ratu penghibur yang baru hari ini. Dia memiliki kecantikan nasional dan keharuman surgawi. Wajah yang membuat bunga tersipu dan bulan malu nona muda ini sulit didapatkan bahkan dengan 1000 keping emas. Anda sama sekali tidak boleh melewatkan ini. Ratu pelacur. Tuan. Jika Anda tertarik, saya akan memanggil para nona muda untuk datang. Bagaimana menurut Anda? Tidak perlu. Saya adalah pria yang jujur. Tunggu sebentar. Saat ini saya sedang diburu oleh gerbang 9 lipatan. Bersembunyi di sini sempurna untuk menyamarkan diri. Bagaimanapun juga kedatangan saya di sini. Jelas bukan untuk mengagumi wanita cantik. Ini sungguh surga. Nama saya Honger. Seorang tamu telah datang dari jauh. Maaf karena tidak segera keluar menyambut Anda. Saya harap tamu tidak menyalahkan saya. Saya tidak menyalahkan Nona. Seorang nona muda cantik seperti Hong Er. Pasti ratu pelacur hari ini kan? Tamu terhormat Anda menggoda Honger lagi. Saya hanyalah orang dengan status rendah, berani membandingkan diri dengan kakak ratu pelacur. Itu benar. Tuan jangan salah paham. Honger hanyalah orang yang menerima tamu. Tontonan yang sebenarnya masih akan datang. Astaga, tidak mungkin. Seseorang secantik ini hanyalah seorang penyambut tamu. Apakah itu berarti nona mana muda yang lain bahkan lebih cantik darinya? Tentu saja. Ya Tuhan. Jika begitu, mengapa aku harus terus berkultivasi keabadian? Saya ingin tinggal di sini seumur hidup. Apakah Tuan seorang kultivator abadi? Itu benar-benar mengesankan. Orang-orang mengatakan bahwa kultivator abadi memiliki mata setajam obor. Kami sedang mengadakan seleksi untuk ratu pekerja malam. Tuan, mengapa Anda tidak mewakili kami? Melihatnya. Nona muda ini hanya ada di surga. Bagaimana mungkin dia bisa terlihat di dunia fana? Wajahnya tertutup oleh cadar, namun hanya melihat. Melihat separuh wajahnya saja sudah jelas bahwa ia sangat cantik. Kakak sulung kau benar-benar punya mata untuk keindahan. Lihatlah sosok dan postur nona muda itu. Bahkan nona-nona muda yang terkenal dan tersohor dari Jiu Jinlao harus rela mengakui kekalahan. Memang benar,
Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi malam ini, nona muda ini pasti akan menjadi ratu bunga yang paling pantas malam ini. Tuan-tuan, katakan padaku siapa tepatnya hari ini yang akan merebut hati si cantik ini. Sayang sekali adik ini kekurangan dana hari ini. Silakan tuan-tuan, jangan sungkan, yang mampu akan menang. Guru tahu bagaimana menurut Anda? Saya juga merasa bahwa nona muda ini adalah ratu bunga yang sah malam ini. Kenapa saudara, apakah Anda juga menyukai nona muda ini? Ini seperti saya memang The menyukainya, film was tetapi saya juga translated kekurangan dana. and narrated by M Media. Bukan apa-apa jika Anda menyukainya. Saya Tong Yi akan menghadiahkan malam pertama nona muda ini kepada Anda. Tong Yi, bagaimana kau bisa begitu bias? Tepat sekali. Benarkah? Sungguh. Sungguh memikat. Mati di bawah bunga proi. Dan bahkan sebagai hantu tetap anggun. Ani Cheng, kali ini aku harus mengambil nyawamu dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam tunanganku. Tuan muda, izinkan pelayan ini melayani tuan muda dengan baik. Biarkan pelayan ini membantu tuan muda melepaskan jubah Anda dan bersantai. Ini tidak sepenuhnya benar. Masalah ini, beraninya saya merepotkan nona muda. Apa yang tidak pantas tentang itu? Tong Yi secara khusus menginstruksikan saya. Izinkan pelayan ini malam ini untuk melayani tuan muda dengan baik. Bukankah nona juga harus mengizinkan saya mengagumi wajah nona? Apa yang terburu-buru cahaya lilin masih terang? Semakin terang cahaya lilin, semakin jelas pemandangannya. Baiklah, malam musim semi itu singkat. Tuan muda, apakah Anda siap? Saya siap. Saya sudah bersiap. Tapi pelayan ini belum siap. Tuan muda tidak kurang peka soal romantis, kan? Kecantikanku, Anda boleh melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya akan memanjakan Anda dalam segala hal. Apakah tuan muda mengatakan yang sebenarnya? Pelayan ini boleh melakukan apa saja. Lalu bagaimana jika aku menginginkan nyawa tuan muda? Nona muda, apakah Anda baik-baik saja? Saya tidak bermaksud. Aku benar-benar meremehkanmu. Kau cukup cakap. Aku tidak pernah menyangka sampah sepertimu. Sudah mengetahui identitasku sejak awal. Dan kau berani mempermainkanku seperti ini. Nona muda, tolong, jangan marah. Saya biasanya tidak seperti ini. Biasanya saya menghargai dan mengasihani wanita cantik hanya saja. Barusan saya tidak tahu mengapa. Begitu saya menyentuh, Anda langsung terlempar keluar. Aku membenci. Kau bilang kau tidak sengaja. Mengapa kekuatannya begitu besar? Jika aku sudah terbongkar, berhenti berpura-pura di sini. Lakukan apapun yang kau inginkan untuk menanganinya. Tidak, Nona. Apa yang Anda bicarakan? Saya meminta maaf kepada Anda. Tolong jangan marah lagi. Saya sungguh tidak bermaksud melakukannya barusan. Melihat penampilannya sepertinya, dia benar-benar tidak sengaja. Mungkinkah dia tidak mengenaliku? Lalu, mengapa dia memukulku menjauh barusan? Apakah itu reaksi naluriahnya? Kau tidak sengaja. Saya sungguh tidak bermaksud. Mana mungkin aku memukul gadis lemah itu begitu keras? Jika saya mengucapkan setengah kebohongan pun, maka biarlah saya disambar oleh 5 guntur langit. Baiklah, kalau begitu. Nona, Anda tidak marah lagi. Kau sudah bilang kau tidak sengaja. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu lebih jauh? Saya tahu Nona adalah orang yang paling baik hati dan lembut. Berhenti menyanjungku terlalu banyak. Baiklah, tidakkah kau akan membantuku berdiri dengan cepat?
Nona, saya sungguh minta maaf. Saya sungguh tidak bermaksud melakukannya barusan. Lalu, kau melukaiku seperti ini. Bagaimana kau berencana untuk mengganti rugiku? Katakan saja Nona. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya akan mematuhi Anda sepenuhnya. Benarkah? Kalau begitu bisakah kau memberitahuku? Mengapa segera setelah aku mendekatimu, kau langsung memukulku menjauh? Apakah kau mungkin memiliki artefak abadi? The film was translated and Bagaimana narrated mungkin by saya M memiliki Media. harta abadi? Saya hanyalah sepotong sampah tanpa akar spiritual. Apa yang terjadi barusan sungguh kecelakaan total. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Mengapa hal-hal menjadi seperti ini lagi secara tiba-tiba? Sebenarnya kau ini apa? Mengapa aku selalu? Nona, saya sungguh. Saya tidak tahu apa-apa. Apa yang sedang terjadi? An Hee-jeng sejak belum lama ini dipukul oleh paku pemakan jiwa di gerbang 9 lipatan. Sepertinya beberapa perubahan telah terjadi di tubuhnya. Sepertinya dengan kemampuanku saat ini, aku khawatir aku tidak bisa menghadapinya. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Jangan sentuh aku, apakah kau mencoba menyakitiku? Baiklah, saya tidak akan menyentuh Anda. Saya tidak akan menyentuh Anda lagi. Tiga tetua, apakah kalian masih di sana? Ziohan, ada apa? Apakah pembunuhan itu gagal? Aku tidak tahu bagaimana situasinya saat ini. Tetapi hanya mengandalkan kekuatanku saat ini. Aku sama sekali tidak bisa melukai Am Hee-jeng. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh sampah ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ziohan, apakah kau terluka? Tetua Feng, aku baik-baik saja. Saat ini, dia sementara masih belum tahu siapa aku. Aku akan memakai tali pengikat abadi untuk menahannya sementara. Tapi aku khawatir itu tidak bisa bertahan terlalu lama. Baiklah, kami akan segera pergi ke sana. Nona muda. Tali pengikat abadi. An Hee-jeng. Meskipun aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padamu. Tapi tali pengikat abadi ini, kau tidak akan mudah melarikan diri darinya. Aku menasihatimu untuk berhenti membuang-buang energimu. Nona muda. Anda baik-baik saja sekarang. An Hee-jeng, berhenti berpura-pura. Aku adalah seorang kultivator yang bermartabat. Luka kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Nona muda, apakah Anda juga seorang kultivator? Kalau begitu itu bagus. Jika saya melukai Anda lagi, saya khawatir saya akan kehilangan ketenangan pikiran saya. Berhenti bersikap munafik di sini. Nona muda ini baik-baik saja. Sejak hari aku dilahirkan, aku belum pernah sebaik sekarang. Sebaliknya kau harus melihat dengan jelas situasimu sendiri. Saya baik-baik saja. Tapi Nona muda, Anda sungguh baik. Anda orang pertama yang peduli padaku. Kau, siapa yang peduli padamu? Apakah kau mencoba menyombongkan diri? Tidakkah kau lihat tali di tubuhmu? Apakah Anda membicarakan ini? Tidak apa-apa Nona muda. Bahkan jika Anda tidak mengikat saya tidak akan bergerak sembarangan. Tidak baik jika saya tidak sengaja melukai Anda lagi. Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Sudah sampai pada titik ini, dan kau masih tidak tahu siapa aku. Nona muda, saya sungguh tidak mengenal Anda. Hari ini masih pertama kalinya saya bertemu dengan Anda. Kalau begitu lihatlah baik-baik. Siapa aku sebenarnya? Nan. Nona sulung Nangong. Mengapa Anda? Apa? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau akan menghabiskan malam dengan nona muda di Huamanlo, mengalami malam musim semi? Aku membenci kau bermimpi terlalu indah. Saya bilang Nona sulung. Mengapa Anda lari keluar untuk memprovokasi saya lagi? Pelacur cantikku. Hidup sungguh sesepi salju. Kebodohan total. Hanya berdasarkan dirimu, sepotong sampah yang bahkan tidak memiliki akar spiritual. Dan kau berani menyentuh nona muda ini. Kau benar-benar kodok yang ingin makan daging angsa. Tidak, saya bilang Nona. Tolong. Berhentilah mengikuti saya seperti hantu yang gigih. Baiklah. Anda bahkan tidak bisa menghancurkan saya. Mengapa Anda terus gigih tanpa menyerah? Orang bisa saja mengira Anda diam-diam mencintaiku. Mencintaiku secara diam-diam? Apa kau bilang aku mencintaimu secara diam-diam? Meski nona muda ini diam-diam mencintai manusia biasa, itu tetap bukan dirimu, narsisis. Baiklah.
Saya seorang narsisis. Anda putri ketua sekte gerbang 9 lipatan. Mengapa Anda begitu tidak berguna? Annie Cheng. Cepat atau lambat aku akan mengambil nyawamu. Nona muda sulung. Kata-katanya sekarang mengganggu telinga saya. Apakah Anda tidak punya trik baru? Annie Cheng. Menurutmu apa yang membuatmu bisa hidup sampai sekarang? Kurasa kau hanya beruntung. Apa kau pikir keberuntunganmu akan sebaik ini lagi? Annie Cheng, kau iblis, jangan sombong begitu. Gerbang 9 lipatanku harus membersihkan sekte ini. Kami ingin kau iblis itu membayar harganya. Hari ini adalah hari kematianmu. Ya Tuhan, formasi sebesar ini. Tidak dosa apa yang telah saya perbuat yang bisa membuat gerbang 9 lipatan Anda tanpa henti mengejar saya seperti ini. Annie Cheng. Kali-kali sebelumnya, kau hanya beruntung, tapi hari ini, aku ragu kau bisa melarikan diri. Aku melihat bocah ini tidak memiliki akar spiritual dan di dalam tubuhnya tidak ada jejak fluktuasi kekuatan spiritual. Fakta bahwa dia masih hidup sampai sekarang hanyalah karena keberuntungan. Kata-kata ini memang benar. Alasan iblis ini bisa lolos dari jaring gerbang 9 lipatan hanya karena kita tidak menghormati leluhur pendiri hingga kena serangan balik, menyebabkan kultivasi kita menurun drastis, yang memungkinkan bocah ini lolos dari kematian. Bocah ini berani meremehkan leluhur pendiri kita. Pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih seperti itu. Hari ini aku sama sekali tidak bisa membiarkannya pergi hidup-hidup. Saya kira saya mengerti dengan jelas sekarang. Tidak peduli apa yang saya lakukan, kalian semua tidak akan membiarkan saya hidup. Annie Cheng, kau akhirnya menjadi pintar sekarang. Sayang sekali kau tidak akan punya kesempatan berikutnya. Ketiga tetua ini masing-masing berada di tahap akhir pencapaian agung. Mengambil nyawamu semudah mengambil nyawa seekor semut. Terakhir kali, mereka terluka karena menderita serangan balik. Itulah sebabnya mereka membiarkanmu bertahan sementara. Kali ini kau pasti mati. Apakah Anda serius tentang ini? Oh tidak. Aku menyarankanmu untuk tidak membuang-buang energi lagi. Menyerahlah dan biarkan dirimu diikat. Apakah kau tahu apa ini? Ini adalah artefak abadi, tali pengikat abadi untuk orang sepertimu tanpa akar spiritual. Tali pengikat abadi ini hanya dalam sekejap akan mengambil nyawamu. Tidak mungkin. Jangan menakuti saya. Saya sangat penakut. Tali pengikat dewa ini adalah pusaka yang dipakai guru tua Hong Jun dulu untuk menundukkan leluhur pendiri kami. Ditenun secara pribadi oleh guru tua Hong Jun. Di dalamnya terkandung kekuatan mental murni guru tua Hong Jun. Kemudian diwariskan kepada leluhur pendiri sebagai tanda guru murid. Sekarang dijaga oleh ketiga ketua gerbang 9 lipatan kami. Benda ini sama sekali bukan artefak biasa. Orang yang terikat oleh tali pengikat abadi ini, semakin mereka meronta, kekuatan spiritual yang digunakan oleh orang yang terikat akan sepenuhnya diserap oleh tali pengikat abadi dan dipantulkan kembali kepada orang yang terikat. Membuat tali pengikat abadi mengikat semakin erat, pada akhirnya menyulitkan untuk lolos dari kematian. Untungnya aku orang lumpuh tanpa kekuatan spiritual. Belum pernah aku berterima kasih kepada langit sebanyak sekarang. Tiga tetua, apa yang harus kita lakukan? Apa kau pikir kau aman sekarang? Meskipun kau tidak memiliki kekuatan spiritual, ini tetaplah artefak milik guru tua Hong Jun. Tidak peduli seberapa cerdiknya leluhur pendiri saat itu, dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun. Namun dia tetap ditangkap oleh guru tua Hong Jun. Artefak ini diciptakan oleh guru tua Hong Jun dan memiliki kesadaran spiritual. Tidak hanya secara otomatis menyerap kekuatan spiritualmu, bahkan jika kau adalah orang biasa, itu juga akan menguras kekuatan fisikmu sampai kau kelelahan dan mati. Apakah itu sangat menentang surga? Kalau begitu bukankah saya pasti akan kehilangan nyawa saya? Annie Cheng, kau harus menyerah dengan patuh dan diikat. Bahkan jika kau memiliki bakat bawaan yang luar biasa, kau sama sekali tidak bisa lolos dari tali pengikat dewa ini. Seorang kultivator yang dikeringkan oleh tali pengikat dewa, jiwanya akan tercerai berai, tidak akan pernah bereinkarnasi. Akhirnya lenyap ke langit dan bumi. Para tetua kakak-kakak master abadi. Saya hanyalah prajurit kecil.
Apakah perlu membesar-besarkan masalah ini? Tidak tunggu waktu sejak dia diikat oleh tali pengikat abadi. Sudah melebihi 1/4 jam. Mengapa dia masih tidak terluka? Bahkan jika dia baik-baik saja sekarang, tidak akan lama lagi. Dia berubah menjadi tumpukan tulang kering. Itu hanya masalah waktu. Senior, jika dia tidak bisa melarikan diri, mengapa tidak membawanya ke gerbang 9 lipatan untuk diadili? Sebelumnya dia tidak menghormati leluhur pendiri, menyebabkan semua orang di gerbang 9 lipatan menderita serangan balik dari kekuatan leluhur pendiri. Dan tidak ada yang cukup beruntung untuk lolos darinya. Seharusnya iblis ini dibawa kembali ke gerbang 9 lipatan untuk diadili di depan semua orang. Ketua Sui itu benar sekali. Selain itu, Ani Cheng ini dan aku, dan ada kebencian yang mendalam. Bagaimana aku rela membiarkan dia kehilangan nyawanya begitu saja? Bawa dia kembali ke gerbang 9 lipatan. Aku ingin mengambil nyawamu dengan tanganku sendiri untuk membalas dendam tunanganku. Mungkinkah kali ini saya sungguh tidak bisa lolos dari kematian? Bukankah saya putra takdir? Ya Tuhan, Anda membiarkan saya bertransmigrasi ke sini. Apakah Anda sedang mempermainkan saya? Mengapa saya memiliki nasib yang begitu menyedihkan? Suara apa di luar itu? Ini tepat sekali. Mungkinkah ras iblis menyerang? Bagaimana mungkin sejak guru tua Hongjun mengusir ras iblis? Ras iblis belum muncul setidaknya selama beberapa ratus tahun. Mengapa mereka muncul di sini tanpa peringatan apapun? Para tetua masalah ini menyangkut rakyat jelata. Ini masalah serius, kita harus pergi menyelidiki. Para tetua nona muda sulung, tolong jangan pergi. Jangan tinggalkan saya sendirian di sini. Apa itu ras iblis? Aku juga takut. Bawa aku bersama kalian semua. Apakah Anda masih di sana? Lolos dari sarang harimau hanya untuk masuk ke sarang serigala. Adakah orang di dunia ini yang lebih sial dariku? Mungkinkah bahwa nasibku benar-benar seperti ini? Tuan muda, apa yang Anda gumamkan pada diri sendiri? Nona, apakah Anda datang untuk menyelamatkan saya? Terima kasih Nona, karena telah menyelamatkan hidup saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana membalas budi Anda. Kita tidak boleh menunda. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Baiklah. Tempat ini benar-benar luar biasa. Apakah ini rumah Anda, Nona? Bukankah saya sudah memberitahu Anda? Saya adalah nona muda tertua dari keluarga Xiang. Nona sulung lainnya. Nona-nona sulung zaman sekarang. Mengapa jumlah mereka lebih banyak daripada buah liar di hutan? Sayang sekali nona sulung yang lain ingin mengambil nyawaku. Sementara nona sulung yang ini bersikeras untuk menikahiku. Tuan muda, kita bertemu lagi. Tapi Tuan muda, bagaimana Anda bisa membuat marah orang-orang dari Nenfold Jade? Ceritanya panjang. Ada hal seperti itu. Orang-orang dari Nenfold Jade benar-benar mengandalkan jumlah dan kekuatan mereka. Secara terang-terangan menentang langit, bertindak tirani dan sombong. Tidak apa-apa, bagaimanapun juga saya berhasil melarikan diri. Tapi apa itu ras iblis yang Anda sebutkan, Nona? Mengapa mereka segera bergegas keluar setelah mendengar itu? Ras iblis adalah makhluk cerdas yang lahir dari energi kebencian. Ini menciptakan pertentangan alami terhadap kultivator ortodoks. Orang gerbang 9 tidak peduli kesombongan mereka. Jika bertemu ras iblis, mereka tak akan hanya menonton. Ini sangat berbahaya. Kalau begitu, bukankah saya yang berada di ruangan ini juga akan mudah dimangsa oleh ras iblis? Tidak ada ras iblis, jangan takut Tuan muda, aku hanya berpura-pura. Tujuannya memancing orang gerbang 9 pergi. Singkatnya, terima kasih Nona muda. Kalau bukan, karena Anda Nona muda, aku sudah lama ditangkap gerbang 9 lipatan. Mereka bahkan mungkin menyiksa saya. Saya tidak tahu bagaimana membalas budi penyelamat hidup ini. Ada pepatah,
jika tak tahu membalas budi penyelamat nyawa? Mengapa Tuan Muda tidak membalas dengan menawarkan diri? Tidak Nona, Sang ini adalah masalah seumur hidup bagi Anda. Ini tidak bisa dianggap enteng sama sekali tidak. Karena Tuan Muda juga menyelamatkan Kesin JT untuk membalas budi Tuan Muda. Kesin akan membalas Anda dengan menawarkan dirinya sendiri. Tidak Nona Muda, tolong, jangan-jangan. Kalau begitu mari putuskan hari ini Tuan Muda daripada menunggu. Mengapa kita tidak menikah malam ini? Tuan Muda, apa yang Anda pikirkan? Di malam pernikahan kita, mengapa Anda begitu linglung? Mungkinkah Anda membenci Kesin dan tidak ingin menikahi saya? Tidak, itu saya tidak membenci Anda Nona Muda. Saya hanya... Aku merasa semuanya bergerak terlalu cepat kan? Tuan Muda, Kesin dan Anda telah membuat janji. Keduanya bersedia. Bagaimana bisa menyia-nyiakan kesempatan indah ini? Tuan Muda sudah larut. Mengapa tidak menyempurnakan pernikahan lebih awal? Apakah tali pengikat abadi mengakui Tuan Muda dan atau tidak? Itu urusan gerbang 9 lipat kalian. Tetapi orang-orang gerbang 9 lipat kalian menerobos masuk ke rumah keluarga Xiang saya tanpa izin dan membawa suami saya pergi. Bukankah kalian seharusnya memberi penjelasan masuk akal? Nona Sulungshan, mengapa kamu ada di sini? Saya disergap oleh musuh dan hampir The film kehilangan was nyawa. translated and Tuan Muda narrated En by Yicheng inilah Media. yang menyelamatkan hidup saya. Tuan Muda En dan saya sejiwa berbagi cobaan dan kesengsaraan. Tetapi orang-orang gerbang 9 lipat kalian, tepat pada malam pernikahan akbar saya dengan Tuan Muda En, secara paksa menculik Tuan Muda. Sungguh pantas disebut sekte besar, karena begitu sombong, mendominasi dan tiran. Nona Sulungshan, ketua sekte, benar-benar tak tahu soal ini. Tetapi gerbang 9 lipatan kita adalah pemimpin sekte kultivasi abadi lurus yang bergengsi. Masalah seperti mencuri suami orang lain, kami sama sekali tidak akan melakukannya. Tuan Muda, mari kita pergi. Hang Er. Guru, Apa yang terjadi dengan ini? Apakah aku salah lihat? Apakah kalian semua melihatnya? Leluhur pendiri menundukkan kepalanya. Leluhur macam apa ini? An Yicheng ini jelas hanyalah sampar. Dewa macam apa dia bagaimanapun juga? Mungkinkah pemuda ini benar-benar? Apakah dia seorang abadi yang bereinkarnasi? Dia bisa membuat leluhur pendiri memanggilnya guru. Selain tetua Hong Jun, saya benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain. Oleh karena itu ini pada dasarnya adalah kesalahpahaman. Bocah ini adalah sampah sejati. Ini adalah sesuatu yang kita semua tahu dengan jelas, bukan? Dia tidak memiliki akar spiritual. Dia memiliki bakat yang buruk dan tidak bisa berkultivasi. Dia tak bisa membuat leluhur pendiri tunduk. Benar, pasti iblis ini yang menggunakan semacam trik penipuan. Itu hanya pura-pura untuk menakut-nakuti kita. Jika kita membiarkannya pergi karena hal ini, bukankah kita akan memuaskan iblis ini? Benar sekali. Tak boleh biarkan dia keluar gerbang 9 lipatan. Tangkap dia. Tahan dia untuk diinterogasi secara menyeluruh nanti. Murid-murid perhatikan perintahnya. Pengkhianat gerbang 9 lipatan. An Yicheng mengkhianati guru dan menghancurkan leluhur. Menyalahgunakan seni iblis. Merugikan dunia fana bertentangan dengan hukum langit. Tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Tangkap An Yicheng untukku. Laksanakan keadilan demi langit untuk diadili nanti. Murid-murid patuhi perintah tangkap An Yicheng. Tangkap An Yicheng. Tangkap An Yicheng. Tangkap An Yicheng. Tunggu. Ayah, ayah mengapa kau selalu menghentikan kami? Ayah, mengapa kau selalu melindungi bajingan An Yicheng ini? Itu karena dia kemungkinan reinkarnasi dari guru tua Hong Jun. Ayah, apa yang kau katakan? Kau tidak minum hari ini kan? Mengapa kau berbicara omong kosong? Aku pikir kau benar-benar bingung, sampai benar-benar mempercayai bajingan ini.
adalah reinkarnasi dari guru tua Hong Jun. Kakak senior benar. Jika dia benar-benar tetua Hong Jun lalu, mengapa dia tidak menampakkan diri lebih awal? Mengapa menunggu sampai sekarang? Guru Anda tidak bisa hanya karena dia sebelumnya bergabung dengan gerbang 9 lipatan, melindunginya seperti ini. Aku tidak melindunginya. Itu karena dia benar-benar. Guru tua Hong Jun bisa membuat leluhur pendiri membungkuk. Selain itu, Ayah, dia hanyalah orang rendahan yang meniru dewa dan roh. Apakah ayah benar-benar mempercayai itu? Bisakah sampah ini benar-benar membuat leluhur pendiri tunduk? kalian semua melihatnya barusan. Tali pengikat abadi pemberian guru tua Hong Jun telah menerima Andy Cheng sebagai majikannya. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Ini pada dasarnya tidak membuktikan apa-apa. Mungkin dia menggunakan trik canggih, meniru dewa dan roh untuk menipu tali pengikat abadi. Tidak peduli seberapa kuat tali pengikat abadi itu. Pada akhirnya itu hanyalah artefak spiritual. Bagaimanapun juga kita adalah kultivator. Bagaimana kita bisa terpesona oleh sampah ini? Baiklah. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku? Apakah kamu tahu apa nama tabu dari leluhur pendiri? Ketua sekte pertanyaan macam apa ini? Ayah, apa yang kau pikirkan setiap hari? Di langit bumi 4 lautan dan 8 padang gurun. Siapa yang tak kenal leluhur pendiri gerbang 9 lipat? The film Guru was pertanyaan macam translated apa yang and Anda ajukan? narrated by M Media. Leluhur pendiri kita adalah murid terkemuka di bawah tetua Hong Jun. Di bawah langit semua orang mengetahuinya. Bahkan jika dia tahu nama tabu leluhur pendiri, itu tidak mewakili apapun. Nama leluhur pendiri itu adalah sesuatu yang semua orang tahu dan pernah dengar. Apa yang dia tahu kita semua tahu. Bukan. Itu benar. Kamu tidak salah. Nama besar leluhur pendiri terkenal seperti guntur di telinga. Tetapi, nama tabu dari leluhur pendiri, apakah ada di antara kalian yang mengetahuinya? Meski reputasi leluhur pendiri gerbang 9 lipat luas, mereka yang mengetahui nama tabunya sangat sedikit. Selain teman dekat dan orang kepercayaan dari masa lalu, hampir tidak ada yang mengetahuinya sekarang. Ayah, mengapa ayah tiba-tiba menanyakan ini? Apa hubungannya ini dengan Andy Cheng? Mungkinkah ayah benar-benar percaya? Dia adalah reinkarnasi dari guru tua Hong Jun. Kalian semua mendengarnya. Barusan Andy Cheng, ketika menyentuh patung leluhur pendiri, apa yang dia katakan? Heng Er. Heng. Dia memanggil Heng Er. Guru, mungkinkah maksud Anda? Nama tabu leluhur pendiri mengandung karakter Hen. Sangat sedikit orang yang tahu tentang masalah ini. Aku juga hanya mendengar guruku menyebutkannya sekali. Oleh karena itu, mereka yang mengetahui masalah ini kemungkinan besar telah meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu. Jadi kalian pikir Tuan Muda En reinkarnasi Tuan Tua Hong Jun? Dia hanyalah seorang pemuda. Mengatakan itu mungkin sedikit terlalu terburu-buru. Bukan hanya itu. Dia tidak hanya mengetahui nama tabu leluhur pendiri. Dia bisa membuat tali pengikat abadi mengakuinya sebagai tuan. Selain itu, kalian semua melihatnya barusan. Dia bisa membuat patung leluhur pendiri menunduk. Ketua sekte bilang dia reinkarnasi tetua Hong Jun. Namun sekarang dunia damai. Rakyat jelata hidup dalam kedamaian dan kepuasan. Dan perayaan berlimpah di mana-mana. Ini jelas merupakan era yang makmur. Kau bilang dia adalah reinkarnasi dari guru tua Hong Jun. Ini juga sama sekali tidak memiliki pertanda apapun. Itu sangat tidak logis. Kedamaian saat ini hanyalah lupakan saja Andy Cheng. The film was translated Apakah kamu and benar-benar tidak tahu narrated by apa-apa? M Media. Aku sungguh tidak tahu. Jika aku tahu maka, mengapa aku harus bersembunyi di mana-mana, menghindari pengejaran kalian benar? Kalau begitu, barusan, benarkah kau mendengar leluhur pendiri memanggilmu? Tunggu.
Semua spekulasi kalian mengenai Tuan Muda N. Mari kita tidak membahas masalah ini untuk saat ini. Kali ini saya datang ke gerbang 9 lipat. Justru untuk mencari suami saya. Tuan Muda N adalah suami saya dari upacara pernikahan. Saya harus membawanya kembali untuk menyelesaikan pernikahan. Silakan saja. Itu, Nona. Mungkin Nona harus mempertimbangkan kembali sedikit. Aku sungguh. Dia tidak bisa pergi bersamamu. Apalagi yang kamu inginkan? Saya ingin membawa Tuan Muda N kembali untuk menikah. Nona Nanggong mengapa bersikeras menahannya di sini? Mungkinkah Anda juga memiliki perasaan terhadap Tuan Muda N? Siapa? Siapa yang punya perasaan padanya? Dia dan aku memiliki dendam darah yang dalam. Bagaimana mungkin aku membiarkannya meninggalkan gerbang 9 lipat ini hidup-hidup? Kakak senior benar. Lebih baik menahan pengkhianat ini di sini. Memenjarakannya di Ninefolgeti. Dan kemudian menginterogasinya secara menyeluruh. Terutama karena sampah bawaan seperti dia. Dari mana dia memperoleh begitu banyak kemampuan misterius? Cepat tangkap Annie Chen untukku. Masalah lain bisa diurus nanti. Ya. Maaf, tapi saya sama sekali tidak akan mengizinkan Anda di depan saya untuk membawa suami saya pergi. Hari ini saya pasti harus membawa Tuan Muda N pergi. Aku tidak setuju, Annie Cheng. Kau tidak bisa pergi bersamanya. Baiklah, bisakah kalian semua berhenti berdebat? Minggir. Tuan Muda N, orang gerbang 9 lipat sangat memusuhimu. Mengikuti saya adalah pilihan teraman bagi Anda, saudara. Nona Xiang orang ini adalah murid dari Ninefolgeti kami. Urusan menanganinya adalah tanggung jawab Ninefolgeti. Kau melindunginya seperti ini. Apakah kau mungkin mencoba menentang Ninefolgeti kami? Bagaimana kalian semua bisa seperti ini? Nona Xiang, saya ingin menginap di gerbang 9 kali lipat. Mengapa? Tuan Muda N, kau tahu mengikuti saya adalah pilihan terbaik. Semua orang di gerbang 9 lipat meremehkan Anda. Semua orang membencimu dan ingin membunuhmu sekarang juga. Jika Anda ikut saya, mana mungkin saya memperlakukan Anda buruk. Meskipun Ninefolgeti menginginkan nyawaku, tetapi Nona muda yang Anda inginkan adalah sisa hidupku. Tinggal di Ninefolgeti belum tentu merenggut nyawaku, tapi jika ikut Anda, aku akan jadi menantu tinggal di rumah seumur hidup. Nona muda Xiang, terima kasih atas niat baik Anda. Tetapi saya juga perlu memahami dengan jelas siapa diri saya. Jika saya benar-benar orang yang dibicarakan oleh ketua sek, reinkarnasi dari Tuan Tua Hong Jun, maka saya harus memikul tanggung jawab itu. Tuan Muda, apakah Anda benar-benar tidak ingin ikut dengan saya? Saya minta maaf, Nona muda Xiang. Saya tak berbakat maupun berbudi, tapi bisa terikat dengan Anda, Nona muda. Saya sungguh merasa saya menggapai terlalu tinggi. Lagi pula dia musuh bebuyutanku di kehidupan lalu, musuhku di kehidupan ini. Aku bahkan belum membalas dendam. Anda melihatnya sendiri, Nona muda. Begitulah keadaannya. Oleh karena itu, baiklah jika Tuan Muda sudah memiliki pemikiran sendiri. Jika pikiran Anda sudah bulat, aku tak perlu berkata lagi. ini juga sudah larut. Nona muda, sebaiknya Anda turun gunung dan pulang. Terima kasih atas kebaikan hati Anda, Nona muda. Saya juga sangat menyesal karena mengecewakan kebaikan Anda. Tuan Muda, saya belum selesai berbicara. Saya sudah melakukan upacara pernikahan dengan Anda, Tuan Muda. Kalau begitu kita resmi menjadi suami istri. Kemanapun Tuan Muda pergi, saya akan ikut. Saya ingin tinggal di gerbang 9 lipat bersama Tuan Muda. Nona Xiang, Anda sebaiknya tetap pulang. Anda adalah putri sulung dari keluarga Xiang. Tubuh Anda rapuh dan berharga. Bagaimana Anda bisa tinggal bersamaku di ruang penyimpanan? Tuan Muda, kita sudah menikah. Tuan Muda adalah suami saya dan kemanapun ia pergi saya ikut. Tuan Muda, Anda tidak ingin meninggalkan saya dan kabur lagi kan? Tidak, aku hanya tak ingin Anda menderita bersamaku. Tuan Muda, saya tak takut kesulitan atau terluka. Saya hanya takut Tuan Muda meninggalkan saya lagi. Itu tidak benar, Nona muda, kita bertemu kebetulan dan aku menyelamatkanmu. Anda juga menyelamatkan saya, mengapa begitu gigih terhadap saya? Selain itu, mengingat situasi saya saat ini, sama sekali tidak memiliki akar spiritual. Jalur kultivasi terputus, keluarga hancur dan kerabat tercerai-berai. Aku
Pada dasarnya, saya tidak pantas untuk Anda. Tidak, Tuan Muda N. Sebenarnya saya telah jatuh hati pada Anda, Tuan Muda. Itu karena saya merasa bahwa Anda, Tuan Muda, adalah master tersembunyi yang menyembunyikan bakat Anda. Sangat mirip dengan pahlawan hebat dalam cerita yang selalu saya dambakan. Awalnya saya ingin menahan Anda di sini. Seperti yang Anda tahu, Tuan Muda. Itu karena saya adalah satu-satunya putri keluarga Xiang di era ini. Hidup bagi wanita pada dasarnya sulit. Terlebih lagi, saya adalah seorang gadis yatim piatu. Saya ingin menahan Anda di keluarga Xiang untuk menstabilkan situasi bagi saya. Jadi sekarang, mengapa berbeda? Sekarang, sebenarnya saya telah jatuh cinta pada Anda, Tuan Muda. Kemanapun Anda pergi, Tuan Muda, saya akan pergi ke sana. Nona muda, Apakah Tuan An ada di sini? ketua sekte, apakah ada masalah? Ada yang ingin saya diskusikan pribadi dengan Tuan An. Saya ingin tahu, apakah ini waktu yang tepat? Ini nyaman, ketua sekte, silakan duduk dulu. Baik sekali. Jika Anda masih memiliki urusan penting, Tuan Muda, maka saya tidak akan mengganggu Anda lebih jauh. Saya akan permisi dan keluar dulu. Silakan duduk. Ketua sekte datang ke sini kali ini. Apakah ada masalah? Terlepas dari bagaimana orang-orang gerbang 9 lipatan memandang Tuan An. Namun, saya selalu merasa bahwa Tuan An adalah reinkarnasi dari guru tua Hongjun. Ketua sekte, apa yang baru saja Anda katakan, saya sudah tahu semuanya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh nona muda Anda, tidak ada bukti langsung yang bisa membuktikan saya reinkarnasi Tuan Tua Hongjun. Masalah ini tidak mendesak. Kunjungan saya kali ini, secara khusus adalah untuk meminta maaf kepada Anda. Xiaohan memiliki temperamen yang cukup berapi-api. Bahkan sebagai ayahnya saya tidak bisa mengendalikannya. Orang-orang gerbang 9 lipatan. Beberapa tahun terakhir gerbang 9 lipatan sibuk dengan urusan. Sebagai ketua sekte saya terlalu sibuk dengan hal sepele. Saya juga belum sempat memperbaiki gerbang 9 lipatan. Sampai-sampai bahkan para tetua itu tidak menghormati saya lagi. The film was translated and Meski narrated kepribadian by nona M muda sering Media. menimbulkan sakit kepala. Untung dia jujur, aku tidak akan ambil pusing. Ketua sekte, ada hal lain yang membuat Anda datang ke sini. Memang tidak ada yang bisa luput dari perhatian Tuan An. Tuan An benar-benar memiliki kebijaksanaan seperti obor. Ketua sekte, silakan berbicara terus terang apapun yang ingin Anda katakan. Selama saya bisa membantu, saya pasti tidak akan menolak. Tuan An benar-benar seorang bijak. Terlepas dari bagaimana gerbang 9 lipatan saya memperlakukan Anda, Tuan An tidak hanya tidak menyimpan dendam masa lalu, tetapi juga tidak menyimpan kebencian. Saya orang tua ini benar-benar tidak punya muka lagi. Bukan apa-apa, ketua sekte, apa sebenarnya yang terjadi? Saya yakin Tuan An adalah reinkarnasi guru tua Hongjun. Alasan saya berpikir demikian adalah karena beberapa hari terakhir terjadi fenomena langit. Jika kita mengabaikannya, saya khawatir bahwa rakyat jelata di dunia akan menderita dan bencana akan muncul. Guru tua Hongjun memiliki kekuatan perhitungan tepat dan penguasaan ramalan. Meskipun beliau tidak lagi menjaga gerbang 9 lipatan. Sebelum kenaikannya beliau meramalkan bahwa beberapa ratus tahun kemudian, sekarang akan terjadi malapetaka besar. Apakah masalah ini diwariskan leluhur pendiri ke ketua sekte? Itu benar, leluhur pendiri memberikan instruksi yang cermat. Rahasia langit yang beliau ramalkan harus diwariskan kepada ketua sekte berikutnya. Untuk menjaga rahasia ini dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, saat ini, hanya saya sendiri yang bisa memahami sedikit tentang hal itu. Itulah sebabnya, ketua sekte percaya bahwa saya adalah reinkarnasi dari Tuan Tua Hongjun yang dapat menyelamatkan semua makhluk hidup. Anda menceritakan kisah ini kepada saya. Tidak hanya itu, tetapi sebelum guru tua Hongjun naik,
Beliau meninggalkan pepatah khusus untuk leluhur pendiri, meminta ketua sekte mewariskannya secara lisan, secara berurutan, mengatakan bahwa ketika saat genting tiba, beliau akan kembali sendiri untuk menyelamatkan rakyat jelata di dunia. Oleh karena itu, ketua sekte memutuskan bahwa itu adalah saya. Itulah sebabnya Anda muncul di sini, untuk mencari saya, benarkah begitu? Ya, tanda-tanda sebelumnya. Tali pengikat abadi memilih tuannya. Bahkan patung leluhur pendiri juga. Kebetulan-kebetulan ini berkumpul di satu tempat. Membuat saya tidak mungkin untuk tidak mencurigai bahwa Anda adalah reinkarnasi dari guru tua Hongjun. Karena selain ini, saya tak bisa memikirkan penjelasan lain yang masuk akal. Meskipun masalah ini sangat penting, menyangkut keselamatan dan keamanan rakyat jelata dunia, saya tetap ingin mengatakan, saya minta maaf Ketua Sek. Saya tidak bisa membantu Anda. Tuan Muda A, mengapa Anda seperti ini? Mungkinkah Anda tega meninggalkan rakyat jelata? Sebenarnya saya sangat ingin membantu Anda. Tetapi saya tampaknya tidak memiliki kemampuan ini. Jika seperti yang dikatakan Ketua Sek, saya benar-benar adalah reinkarnasi dari Tuan Tua Hongjun. Bagaimana mungkin ketika saya menghadapi kalian semua, saya harus lari sambil memegang kepala kemana-mana. Saya minta maaf, Tuan Muda Ang. Saya benar-benar sangat menyesal. Saya tampaknya mampu menahan semua serangan Anda. Aku juga bisa merasakan kekuatan yang sangat besar di dalam tubuhku. Tapi, aku tidak tahu bagaimana memanfaatkan aliran kekuatan ini. Tuan Muda Ang, ini bukanlah masalah yang sulit untuk dipecahkan. Saya ingat bahwa sebelum guru tua Hongjun naik, beliau meninggalkan lentera jiwa 100 takdir di gerbang 9 lipatan. Lentera jiwa? Apa itu? Semua orang tahu baik mereka manusia biasa maupun kultivator. Mereka semua memiliki 3 jiwa dan 7 roh. Di lentera jiwa terdapat 1 fragmen jiwa guru tua Hongjun. Tinggalkan untuk rakyat jelata di dunia. Fragmen jiwa guru tua Hongjun. Benar jika Anda benar-benar reinkarnasi dari guru tua Hongjun. Saat Anda menyentuh lentera jiwa, jiwa Anda akan kembali ke tempatnya yang semestinya. Selain itu, jika saya tidak salah, ingatan Anda saat ini tidak lengkap. Mencegah Anda menggunakan kekuatan Anda, justru karena Anda kehilangan 1 jiwa ini. Kalau begitu aku masih harus merepotkan Ketua Sek. Jika aku benar-benar reinkarnasi dari guru tua Hongjun, maka tugas yang dipercayakan oleh Ketua Sek, aku juga memikul tanggung jawabnya, dan aku tentu tidak bisa menolak. Segala yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan gerbang 9 lipatan. Mulai sekarang, saya akan sepenuhnya mengabdi kepada Anda untuk menebus kesalahan kami. Tuan Muda An silakan beristirahat selama beberapa hari. Sementara, saya pergi ke aula penekan jiwa untuk mengambil lentera jiwa. Aula penekan jiwa memiliki banyak mekanisme dan jebakan. Saya mungkin membutuhkan waktu 3 hari sebelum saya bisa keluar. Selama waktu ini, mohon tunggu dengan sabar. Ketua Sek, terima kasih atas kerepotan Anda. Ani Cheng, Nona Sulung. Apakah ada yang Anda butuhkan di sini? gerbang 9 lipat ini adalah wilayahku. Kala tak ada urusan, bisakah aku cuma jalan-jalan ke sini? Anda salah paham, beraninya aku menyiratkan hal itu. Aku hanya berpikir tempatku di sini agak kumuh. Bagaimana mungkin Nona Sulung tinggal di sini? Bukankah begitu? Sepertinya kau tahu tempatmu. Kau adalah tawananku sekarang. Kalau begitu, jika Nona Sulung tidak keberatan dengan kamarku yang tua dan kumuh, silakan masuk dan duduk. Cepat dan tunjukkan jalannya. Mereka benar-benar menyiapkan tempat bobrok seperti ini untukmu. Anda sudah bilang aku adalah tahanan gerbang 9 lipatan. Apakah Anda berharap aku tinggal di istana kekaisaran? Untungnya ini adalah gudang kayu, bukan sel penjara. Bukan itu maksudku. Maksudku, mengapa kau tidak tinggal di penjara bawah tanah air? Setelah melakukan banyak perbuatan keji bertentangan prinsip langit, membiarkanmu tinggal di gudang kayu. Benar-benar terlalu lunak padamu. Dengarkan aku, Nona Sulung. Dosa menantang langit apa yang telah aku lakukan, sehingga Anda sangat membenciku. Keluargamu mengambil nyawa tunanganku. Haruskah aku tidak membencimu? Anda sendiri sudah mengatakannya. Itu adalah keluargaku. Aku masih muda saat itu. Itu bukan yang aku inginkan. Lagi pula,
Apakah Anda benar-benar sangat mencintai tunangan Anda itu? Tentu saja. Sejak aku kecil, ibuku memberitahuku bahwa ketika aku dewasa, aku harus menikahinya dan menjadi pengantinnya. Aku bekerja keras dan berkultivasi dengan tekun demi hari itu. Tapi tiba-tiba suatu hari, orang itu kehilangan nyawanya. Semua usahaku selama bertahun-tahun itu benar-benar sia-sia. Bagaimana mungkin aku tidak membencimu? Tepat sekali. Jika bukan karenamu, bagaimana aku bisa dijek oleh orang lain? Aku harus tetap suci, bahkan sebelum menikah. Semua ini dianugerahkan kepadaku oleh Muan Yijeng. Nona muda sulung Nan Gong ini tampaknya cukup tidak stabil. Nona muda sulung, tolong, jangan gelisah. Aku ingin mengambil nyawamu. Untuk membalas dendam dan menghapus kebencian. Setiap gerakan yang dia lakukan sangat kejam, tetapi tindakannya kurang disiplin. Dia sama sekali tak seperti kultivator dengan pengendalian diri luar biasa. Sebaliknya dia terlihat seperti orang gila. Nona muda sulung Nan Gong, tolong, jangan gelisah. Kegelisahan mudah menyebabkan kesalahan. Keluargaku menghancurkan tunangan Anda yang bernasib buruk. Bukankah aku datang ke gerbang 9 lipatan untuk mengabdi padamu? Gelisah? Kau terlalu memikirkannya, aku hanya menginginkan nyawamu. Tidak, Anda akan terluka olehku. Mengapa Anda tidak mau mengingat apapun? Itu tidak sakit. Nona muda sulung Nan Gong. Nona muda sulung Nan Gong. Apakah Anda baik-baik saja? Sudah berakhir. Mengapa Nona muda sulung ini terluka lagi? Kali ini pelanggarannya serius. Tuan Muda En, kalian semua, apa yang kalian lakukan? Aku datang ke gerbang 9 lipatan untuk mengabdi padamu. Tetapi dalam sekejap mata dia tiba-tiba meledak dengan niat membunuh. Ingin mengambil nyawa Anda. Benar, aku masih tidak mengerti apa yang terjadi. Dia khawatir mengapa aku di tempat bobrok itu. The film Detik was berikutnya dia mengambil translated pisau dan and menusukku. narrated by M Media. Ini tidak terlihat benar. Kurasa aku telah menyaksikannya sekarang. Orang bilang hati wanita itu seperti jarum di dasar laut. Membalik wajah mereka lebih cepat daripada membalik halaman. Aku hampir jadi jiwa hilang di bawah pedang Nona muda sulung. Saya mendengar Tuan Muda berkata, Nona sulung Nan Gong ini tampaknya dikendalikan oleh iblis batin. Oleh karena itu dia telah jatuh ke jalan iblis. Dalam kasus itu temperamennya tiba-tiba berubah drastis. Maka itu akan masuk akal. Perubahan drastis dalam temperamen kerasukan iblis. Mungkinkah skizofrenia di tempat Anda ini adalah apa yang Anda sebut ini? Tuan Muda, apa yang kamu bicarakan, apa itu skizofrenia? Tidak ada. Bagaimana kabar Nona sulung Gong Han sekarang? Apakah lukanya serius? Dia seharusnya segera bangun. Hanya saja luka lama diperparah oleh luka baru. Saya khawatir dia tidak akan bisa berjalan-jalan selama 2 hari ini. Nona sulung ini mengenai masalah ingin mengambil nyawaku. Benar-benar gigil. Mengapa aku di sini? Kalian semua, ini adalah... Tidakkah Anda ingat apa yang baru saja terjadi? Aku hanya ingat datang ke ruangan ini sebagai tamu. Hasilnya adalah aku tidak tahu mengapa. Hatiku tiba-tiba berkobar dengan kemarahan yang tidak beralasan. Setelah itu, aku kehilangan kesadaran. Ketika aku bangun, aku sudah berada di sini. Nona Gong Han yang lebih tua, saya melihat situasi Anda. Saya khawatir iblis batinlah yang menyebabkan masalah. Oleh karena itu, Anda telah jatuh ke jalur iblis. Jatuh ke jalur iblis. Bagaimana mungkin? Sejak kecil ketahanan mentalku sudah kuat. Sama sekali tak tertandingi oleh orang biasa. Terlebih lagi aku adalah putri tunggal ayahku, penerus gerbang 9 lipatan. Bagaimana mungkin aku bisa jatuh ke jalur iblis? Apalagi selama bertahun-tahun ini. Aku bahkan belum pernah memiliki iblis batin. Bagaimana mungkin masalah ini terjadi? Tanpa iblis batin, bagaimana seseorang tiba-tiba jatuh ke jalur iblis? Kecuali barusan dalam beberapa saat. Anda mengembangkan iblis batin. Dan dikendalikan oleh iblis batin. Hanya dengan begitu itu masuk akal. Meskipun aku benar-benar tidak memiliki iblis batin, aku selalu merasa bahwa ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini. Barusan aku tidak tahu bagaimana. Suasana hatiku tiba-tiba menjadi sangat gelisah. Setelah itu, aku tidak bisa mengendalikan tubuhku sendiri. Aku hanya merasa bahwa masalah ini menunjukkan keanehan di mana-mana. Iblis batin ini bukanlah kutukan. Tak ada yang bisa membuat kultivator spontan menghasilkan iblis batin. Kita masih perlu lebih memperhatikan masalah ini. Mungkinkah
Mengapa kamu tertawa? Tidak ada. Aku hanya memikirkan niat awal Nona Sulung, yang sebenarnya bukan untuk mengambil nyawaku. Dan aku merasa cukup senang. Siapa bilang aku tidak ingin mengambil nyawamu? Biar ku beritahu, mengambil nyawamu adalah niat awalku. Baiklah Nona Sulung, cepatlah istirahat sebentar. Kamu tidak menyalahkanku. Aku tidak menyalahkanmu. Mengapa demikian? Aku sudah mencoba mengambil nyawamu beberapa kali. Nona muda sulung, meskipun Anda selalu berencana bagaimana cara mengambil nyawaku untuk membalas dendam tunangan Anda tidak pernah berhasil bahkan sekalipun. Sebaliknya Anda telah melukai diri sendiri begitu banyak. Alasan apa yang tersisa bagiku untuk menyalahkan Anda? Apakah Anda lapar? Tempat ini sangat terpencil. Tidak ada apapun untuk dimakan. Aku membuatnya sendiri. Atau apa yang ingin Anda makan, aku akan pergi membuatkannya untuk Anda. Aku berkultivasi kelabadian. Bagaimana mungkin aku bisa lapar? Aku juga sedikit lapar. Haruskah kita makan mie daun bawang? Aku sudah memberitahumu. Aku tidak membutuhkannya. Baiklah, mari kita putuskan itu saja. Makanlah, jangan tunggu dingin nanti, rasanya tidak enak. Lezat. Tentu saja aku tidak membual kepada Anda. Keterampilan memasakku bisa menyaingi koki bintang 5. Tapi mengapa kamu membuat ini untukku? Aku datang ke sini untuk mengambil nyawamu. Kalau mau ambil nyawaku, makan dulu sampai kenyang. Cepat makan, setelah Anda selesai makan nanti, aku akan mengoleskan obat untuk Anda. Tapi Anda tidak boleh bergerak sembarangan. Sakit. Maaf. Lihat aku tidak tahu kekuatanku sendiri. Aku akan lebih lembut. Mengapa demikian? Kamu jelas tahu aku ingin mengambil nyawamu. Mengapa kamu masih memperlakukanku dengan sangat baik? Apakah ini salah satu trikmu lagi? Untuk membuatku berhati lembut dan melepaskan balas dendam. Ya, kalau begitu kamu harus mengasihani aku. Lihat, kamu melukai dirimu sendiri. Dan aku masih harus melayanimu. Apakah ini mudah bagiku? Kamu seharusnya bisa mengusirku sepenuhnya. Membiarkanku berjuang sendiri. Kamu hanya perlu mengabaikanku. Baiklah, kurasa aku mengerti sekarang. Apa hal tersulit di dunia ini? Hal yang paling sulit. Apa itu? Selain artefak Dewa Perisai Lancang Emas, itu adalah mulutmu, Nona muda tertua Nanggung. Aku akan mengambil nyawamu. Baiklah, apa pantasnya seorang nona muda terus berkelahi dan membunuh? Apakah kamu benar-benar begitu mencintai tunanganmu? Tentu saja dia adalah tunanganku. Kalau bukan aku yang melindunginya, siapa lagi? Meskipun aku belum pernah bertemu dengannya, namun dia tiba-tiba kehilangan nyawanya seperti itu. Ini jelas merupakan provokasi terhadap nona muda ini. Aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Aku tidak pernah menyangka nona muda tertua Nanggung bisa begitu menggemaskan. Tunggu sebentar, nona muda tertua. Dengarkan aku, kamu yang seperti ini. Bagaimana mungkin kamu bisa menikah? Apa hubungannya menikah denganku? Aku saat ini sedang menjalani masa janda. Kuno. Feodal dan kuno. Feodal, dengarkan aku, kamu adalah seorang gadis. Mengapa kamu terus mengikuti adat feodal ini? Selama kalian berdua saling mencintai, bahkan jika itu 100 kali 1000 kali, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Saling mencintai. Ya, Benar. Aku tiba-tiba terbangun karena mendengar gerakan aneh. Sepertinya keadaan di gerbang 9 lipatan tidak baik. tidak baik. Apa yang terjadi? Tuan muda Nona Nanggung. Masalah besar telah melanda. Jangan terburu-buru bicara, pelan-pelan. Lebih dari separuh murid gerbang 9 lipatan. Semuanya telah dikendalikan oleh iblis batin. Bahkan para tetua pun tidak terkecuali. Mereka semua menjadi haus darah dan jatuh ke jalur iblis. Seluruh sekte berada dalam kekacauan. Mengapa demikian? Di mana ayahku? Tidak bisakah ayahku mengendalikan situasi? Keberadaan ketua sekte Nanggung juga tidak diketahui. Banyak orang jatuh ke jalur iblis sekaligus. Bukan kebetulan dan tak mungkin dicapai manusia. Saya khawatir segel kaisar iblis telah mengendur. Energi iblis yang merajalela menyebabkan banyak orang. Kaisar iblis turun ke dunia. Gerbang 9 lipatan pimpinan faksi lurus sudah berakhir. Di luar, pasti akan ada badai dan kekacauan. Penderitaan bagi semua makhluk hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Mati, kalian semua harus mati. Masalah ini. Apa yang terjadi dengan ini? Kakak senior. Bukankah kau yang paling membenci An Yichen?
Mengapa kau masih di sisinya? Jika kau tidak mau berada di sisiku, maka aku lebih memilih menghancurkanmu. Hancurkan Nina Volgati. Mati, kalian semua harus mati. Sang Boyan, dia juga telah jatuh ke jalur iblis. Zhu Huayin, kau mencuri kehormatanku berkali-kali. Semua orang tahu kau selalu ingin menjadi ketua sekte. Berdasarkan apa ketua sekte selalu menghargaimu. Wen Yanhong, kau hanyalah berandalan biasa. The film was translated and narrated by M. Milik Media. siapa posisi ketua sekte ini? Kita sudah tahu jawabannya, bukan? Mereka gila, semua orang sudah gila. Di mana ayahku? Di mana ayahku? Dia telah pergi ke aula penekan jiwa, tapi menghitung waktunya. Dia seharusnya sudah kembali sekarang. Tuan Muda An. Saya secara umum telah memahami situasinya. Ambil ini. Saya serahkan sisanya kepada Anda. Guru tua Hongjon. Guru tua Hongjon telah ke dunia. Dengan kekuatan ilahi itu, siapa lagi kalau bukan leluhur Hongjon? Aku Hongjon. Ratusan tahun yang lalu ketika aku sedang menaik, aku menghitung kesengsaraan besar akan menimpa dunia hari ini. Aku melepaskan kenaikanku. Aku melintasi ribuan dunia besar dan menyembunyikan diriku di dunia minor lain. Menunggu bencana ini, An Yicheng, aku adalah Ka. Kamu adalah aku. Lalu siapa aku? Aku adalah kau yang lalu dan kau adalah aku yang sekarang. Sekarang, Kaisar Iblis telah turun ke dunia. Hanya kau yang bisa menyelamatkan semua makhluk. Pergilah, makhluk hidup di dunia membutuhkanmu. Menyelamatkan semua makhluk hidup. Menyelamatkan semua makhluk hidup. An Yicheng, aku adalah guru tua Hongjun di masa lalu. Kami menyambut guru tua Hongjon di gerbang 9 lipatan. Selalu siap mengikuti perintah guru tua Hongjon. Hidup guru tua Hongjon. Sekarang energi iblis dari gerbang 9 lipatan telah dibersihkan. Kirim orang mengobati rakyat dekat gerbang 9 lipatan. Aku bersiap untuk pergi sekarang. Guru tua Hongjun, mohon jaga diri. Mohon guru tua Hongjun berhati-hati. Semuanya. Sampai kita bertemu lagi. Para nona. Tuan muda, kemanapun Anda pergi, saya akan mengikuti Anda ke sana. Dan bagaimana denganmu? Aku mengizinkanmu menjadi tunanganku. Tentu saja, aku akan pergi bersamamu menyelamatkan semua makhluk.